Halo guys, welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian yang sudah singgah, dan buat yang masih baru silahkan subscribe, like, dan share ya sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Hari ini adalah hari kedua saya berada di Jepang, dan hari ini saya akan bertemu dengan teman saya yang namanya Yoshimi ya. Jadi ini pertama kali saya akan pergi ke Tokyo dengan menggunakan Shinkansen. Apa itu Shinkansen? Shinkansen adalah kereta tercepat di dunia. Jadi bukan hanya di Jepang saja, tapi di dunia. Nah, ini saya sudah beli tiketnya kemarin. Jadi ini akan memakan waktu kurang lebih dari 2 jam ya. Jadi kenapa Shinkansen ini adalah kereta tercepat di dunia? Karena dia tingkat kecepatannya adalah 2000 saya cek dulu. Baiklah, saya sudah kembali. Jadi, ini jarak tempuhnya dari Osaka ke Tokyo itu akan memakan waktu 2 jam 30 menit. Jadi bukan 2 jam ya, saya error tadi. Terus kemudian, kenapa ini disebut sebagai kereta tercepat di dunia? Karena rata-rata kebanyakan kereta Shinkansen itu beroperasi dengan kecepatan sekitar 500 km per jam. Jadi itu sekitar 200 hingga 275 mile per jam. Itu cukup sangat cepat ya. Jadi saya sangat penasaran sebenarnya, karena ini impian saya, mau ke Jepang, saya mau naik Shinkansen. Apa sebenarnya perbedaan antara kereta api dengan Shinkansen? Kalau yang saya baca nih di internet ya guys, jadi Shinkansen ini disebut juga dengan istilah kereta peluru. Bentuknya itu seperti peluru yang meluncur gitu ya. Jadi ini biasanya pemberhentiannya sangat sedikit dibandingkan dengan kereta cepat atau kereta lokal atau limited express yang saya pernah pakai sebelumnya di hari pertama. Shinkansen juga berjalan di jalur dan platform yang terpisah karena ukuran jalurnya sangat berbeda dari yang lain. Gitu dia perbedaannya. Nama Shinkansen yang saya pakai sekarang ini adalah Tokaido Shinkansen. Jadi ini adalah jalur Shinkansen yang menghubungkan 3 wilayah metropolitan terbesar di Jepang, yaitu Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Yang mana nanti di Osakanya itu lewat juga dengan Kyoto satu sama lainnya. Berangkat dari stasiun Shin Osaka, atau kita sebut aja Osaka ya. Nah, ini kalau kita tidak pakai JR Pass, ini harganya sekitar 13.620 yen untuk kursi yang tidak dipesan, atau sekitar 14.600-an untuk kursi yang dipesan. Kalau kita tukar dengan nilai rupiah itu sekitar 1.400-an hingga 1.500-an rupiah begitu. Nah, tapi karena saya pakai JR Pass, saya tidak perlu bayar sebanyak itu lagi ya, karena semuanya sudah di cover dengan JR Pass. Dan nanti saya balik juga dari Tokyo ke Osaka juga di cover dengan ini. Nah, tempat duduk yang saya duduki sekarang ini adalah tempat duduk yang sudah saya pesan sebelumnya. Nah, di sini kita sudah sampai di Kyoto hanya dalam hitungan beberapa menit, yaitu sekitar kurang lebih 15 menit lah. Kyoto itu merupakan kota yang saya paling sukai. Jadi selama perjalanan saya tinggal di Kyoto itu kurang lebih 4 hari. Kyoto ini kota yang bersejarah ya kalau menurut saya. Itu dulu pernah jadi ibu kotanya Jepang. Kenapa saya suka kota ini? Karena banyak sekali kuil-kuil. Jadi saya pecinta kuil dan juga pecinta tempat ibadah agama Buddha dan Shinto. Pemandangan yang kita lihat dari Shinkansen pun untuk kota Kyoto itu termasuk menarik. Mungkin saya tidak bisa perlihatkan semua di sini. Nah, saya akan kembali lagi ke Kyoto setelah saya balik dari Tokyo. Kyoto, Tokyo. Tokyo, Kyoto. Jangan bingung ya. Kalau sekarang kan ibu kotanya Jepang itu kan di Tokyo. Kyoto, Tokyo. Dari Kyoto menjadi Tokyo. Kok dibalik-balik ya?
Jujur sebagai orang asing saya sangat suka dengan keberadaannya Shinkansen ini karena memang memudahkan kita untuk jalan-jalan ke provinsi manapun di Jepang dengan cepat. Jadi kita tidak menghabiskan banyak waktu di jalan gitu ya. Dan bayangkan kalau kita naik pesawat, kita harus nunggu dulu sekitarnya berapa jam di airport gitu ya. Tapi ini kita langsung ya berada di stasiun langsung dari Tokyo ke Kyoto, Tokyo. Dimanapun tujuannya tercapai hanya dalam hitungan berapa jam. Saya dulu penasaran, mungkin dalam agak sedikit goyang ya kalau duduk karena ini kan cepat sekali ya jalannya ya gitu. Tapi ternyata tidak, saya tidak merasakan goyangan sedikit pun. Dan kalau kalian lihat pemandangannya ini pun cukup jelas ya. Jadi ini pengalaman yang menyenangkan dan nyaman gitu ya. Karena ini pagi-pagi saya bisa melihat pemandangan dengan sangat jelas dengan sinar matahari yang cukup kartunik gitu ya, artinya pemandangannya cukup terang dan seperti di foto-foto atau di film-film gitu ya. Gimana menurut kalian pemandangannya? Kalau menurutku semuanya tertata dengan rapi, bahkan sawah aja pun tertata dengan rapi. Itu saya kagetnya dengan Jepang ini ya. Rumah pun begitu tertata rapi. Administrasi mereka apalagi jangan tanya mungkin ya. Kalian mungkin bertanya apakah saya bisa naik dan turun Shinkansen? Sebenarnya bisa-bisa aja kalau waktunya memungkinkan gitu ya. Kalau kalian berhenti satu atau lebih dari dalam perjalanan, misalnya turun di area Gunung Fuji dan kalian bisa temukan hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan dan dilihat di dekat area Gunung Fuji. Terus kemudian lanjut lagi nanti perjalanannya ke Kyoto atau kemanapun gitu. Nah, yang paling mencolok itu menurut saya adalah Shinkansen itu sangat bersih. Ya, padahal Shinkansen ini kan beroperasi 365 hari setahun dan katanya sih ada sekitar 800 kilo bahkan hingga 1 ton sampah dikumpulkan setiap hari. Yang saya dengar ini juga nanti akan disterilkan setiap harinya setelah selesai dipakai gitu ya. Jadi mereka telah melakukannya itu bertahun-tahun, jadi mereka terbiasa itu tidak bau katanya. Terus yang saya lihat berapa kali naik Shinkansen ataupun naik kereta api lainnya, orang Jepang itu tidak ribut ya. Walaupun kadang saya lihat juga ada beberapa anak-anak remaja yang berbicara, tapi mereka juga tahu batasan waktu atau tahu batasan level suaranya itu ya untuk berbicara. Ya baiklah, terima kasih kalian sudah mendengar celotehan saya. Kita sudah sampai di Tokyo, tidak terasa sudah 2 jam 30 menit ya. Nah, saya akan tunggu teman saya di sini. Sambil menunggu saya cari sarapan dulu mungkin yang bisa dimakan. Mungkin saya terlalu lapar, jadi gigitannya lebih besar ya, mulutnya besar bukanya. Oke. Jadi makanan Jepang itu menurutku apapun itu ya, baik itu roti, makanan yang kita makan setiap harinya, itu mereka tidak begitu strong rasanya ya. Di tengah-tengah mild gitu. Mereka malu-malu kalau buat rasa gitu. Berhubung koper saya sangat besar, koper legend saya ini saya sudah bawa kemana-mana. Ini besar sekali, jadi kita cari tempat untuk menitipkan dulu, tapi ternyata semuanya sudah penuh. Akhirnya kita putuskan kembali lagi ke stasiun yang lain untuk melihat apakah ada di sana penitipan barang. Ya, ternyata tidak ada. Akhirnya kita memutuskan untuk bawa koper saya yang tak seberapa ini ke rumah temannya Yoshimi. Jadi ini koper memang
aku tidak mau bilang ini menyusahkan, tapi ini membuat cerita lebih menarik karena dia sangat membuat hidup saya itu lebih berwarna gitu ya. Ini situasi perumahan masih di daerah sekitaran Tokyo, Ginza. Temannya Yoshimi tinggal di sini, jadi kita mau titipkan barangnya di sini. Yoshimi-san, o genki desu ka? Kore wa dou desu ka? 暑い？暑い。とっても安い。日本はすごい。湿度が高いね。湿度がね。はい。本当にどうもありがとう。トゥーガイド。By the way, Yoshimi ini sangat suka dengan Indonesia menurut saya. Terlihat dari gesturnya dia, dan juga dia berusaha keras untuk belajar bahasa Indonesia. Dan dia sangat senang punya teman orang Indonesia. Itu terbukti ketika kita ketemu dengan beberapa orang Indonesia di Jepang. Dia sangat-sangat antusias. Jadi berikan dukunganmu kepada Yoshimi dengan memberikan salut to Yoshimi. Agenda kita hari ini masih jalan-jalan sekitar Tokyo. Kita mau mengenal lebih banyak mengenai daerah Tokyo. Jadi di sini kita jalan kaki menuju Ginza. Ginza itu adalah pusat perbelanjaannya di Tokyo juga. My basket. Why did katakana? Katakana, bukan di katakana ya? Ya, itu main-main tulis ya. Ya sini boleh belajar, boleh bahasa Indonesia bagaimana? Boleh. Saya belajar di mana? Di Bali ya. Tidak, itu sendiri itu nonton buku. Nanti tunggal berita. Itu menyanyi saja. Oke. Sebenarnya masih banyak yang mau saya tanya sama Yoshimi, tapi karena ini cuacanya sangat panas, jadi tidak bisa lagi mikir dengan benar. Oke, kita ikuti aja jalannya. Kalian bisa skip kalau bosan ya, tapi tujuan saya di sini supaya kalian bisa lihat semua pemandangan yang ada di Jepang di sekitaran Tokyo gitu ya, setidaknya. Oke. Tempura. Jalan-jalan maunya apa? Makan jalan tangan. Ya, いる。よし。Pyramid. Here's a pyramid. これは何ですか? Daging. Belum masak daging. Oke. Di Jepang itu semuanya potong Kecil-kecil. ya, kecil. Itu babi. Ini ayam. Oke. Ini babi. Itu sapi. Tinggal masak saja di rumah ya. Iya. Potato chips. Itu goreng. Iya.
selebritis? Komedian. Komedian. Itu di sini banyak TV ada. Karena bagus itu jalan-jalan. Oke. Wakarimashita. Semuanya datang komedian. Oke. Takoyaki. Osaka no takoyaki saiko desu. ちょっと柔らかい、lembut ya. Dalam panas. Ini malam juga ramai ya? Iya, tapi cepat tutup. Mungkin jam berapa? Oke. Kita makan dulu kan Yoshimi-san sudah lapar kan? Tapi di mana bagus? Doko demo ii desu. Ice cream. Benar-benar cuaca yang sangat panas. Kita pun beli es krim. Wah, es krimnya cantik sekali ya. Ibu yang jualan itu penasaran dengan kamera saya ini. Dia nanya, ini bagus sekali. Ini dijual di Jepang nggak ya katanya. Nah, ini saya penasaran dengan tanamannya kenapa seperti ini gitu ya. Jadi saya tanya dengan Yoshimi, katanya nanti ini setahun lagi hidup lagi katanya. Mungkin karena cuaca sangat panas kali ya. Jadi ini tanaman yang memang khusus untuk musim dingin mungkin ya. Kore no ini wa nan desu ka? Anata wa itsumo 目玉焼きにかける調味料は、itu 目玉焼き itu terol, itu terol goreng, itu pakai bumbu apa itu saja. Ya, itu main-main umum saja. Ini di Jepang namanya kokubang. Kokubang. Hai, wakarimashita. Kuro. Hai sensei. Kokubang. Hai sensei. Kore wa nan desu ka sensei? Chok. Nihongo de? Chok mo. Kore kokubang keshi ne. Kokubang keshi. Itu bisa ini. Kokubang keshi. Kokubang keshi. Chok. Arigatou sensei. Oke, setelah cukup puas di Ginza, kita coba beralih ke daerah Ameya Yokocho. Jadi kita sekarang di stasiun menuju Ueno Station ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di stasiun Ueno. Nah, di sini banyak yang bisa dilihat, jadi lucu-lucu ya. Anak-anak di sini ada yang foto untuk foto syuting sama keluarga gitu. Jadi kayak imut sekali menurutku. Sorry saya ketawa terlalu banyak karena memang lucu gitu ya. Sekarang kita sudah berada di luar Ueno Station atau stasiun Ueno. Ini hampir berdekatan dengan Ameya Yokocho ya.
Tapi itu menarik perhatian saya. Apa yang mereka sedang lakukan ya? Itu jalan kaki tidak bisa. Saya tidak tahu, saya coba cari tapi saya tidak tahu. Mungkin mereka lagi melakukan meditasi kali atau ritual gitu. Saya pun tidak paham. Tapi ini sampai sekarang masih menggantung di pikiran saya. Apa sih yang mereka lakukan? They wait here, right? Kore no namae wa? Ue no crossing? ここ上のここ信号ね。 Ah, Hmm. okay, okay. Ue no. lampu merah. Ah, okay.信号. Okay. 谷中商店街nya nama Hai. itu jadi suka ini Ameya Yokocho ini jalan Oh, nama okay. jalan. Nama jalan saja. Oke, oke. Oke. Yuk, we go, alright? Masugu? Ameya Yokocho ini juga sering disebut dengan Ameyoko. Itu kependekan dari Ameya Yokocho yang artinya lorong toko permen, karena permen secara tradisional dijual di sini, katanya begitu. Ame juga bisa berarti Amerika karena dulu banyak produk Amerika tersedia ketika jalan tersebut menjadi lokasi pasar gelap pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Jadi walaupun sebenarnya ini Ameya tadi yang artinya lorong toko permen, bukan berarti hanya permen yang dijual di sini. Jadi ada berbagai macam produk seperti pakaian, tas, kosmetik, ikan segar, makanan kering, dan rempah-rempah juga dijual di sepanjang Ameya ini. Ada Indonesia. Saya penasaran dengan markisanya Jepang. Saya mau coba. Tapi manis. Tapi ternyata setelah saya coba sama aja rasanya, gak ada bedanya dengan produk Indonesia atau buah markisa Indonesia gitu. Pasar ini katanya buka dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Tapi itu balik lagi ke toko masing-masing. Kalau mereka mau tutup lebih awal ya terserah mereka ya. Nah di sini saya juga jumpai banyak sekali orang Chinese dan orang-orang yang dari berbagai negara. Misalnya saya lihat orang-orang kulit hitam juga banyak di sini jualan gitu ya. Itu sama ikan. Ini adalah wakame atau sejenis rumput laut utama yang dapat dimakan di daerah sekitaran Jepang atau di Asia juga ada ditemukannya. Akhirnya kita mau makan siang karena sudah lapar dan saya sangat-sangat ingin minum bir karena ini sangat panas. Saya sudah haus sekali. Oke, jadi kita coba tanya-tanya makanan di sini ya. こちら飲み物のメニューと、飲み放題のメニューと食べ物のメニューでちょっと見てきますね。はい、すいません。Tidak ada ikan. Ah, tidak ada ikan. Ya, itu seperti Cina. Oh, okay. Makan Cina. Sini? なりきったよ言えるすごいと思うよ本当にすごいと思う 中もタバコ吸える。もちろんどうぞこれがメガジョッキ Besar, nomor satu besar. Oh, how much? ご新規2名様です
次から QR コード出待ちもできますし、日本酒をこちらです。QR コードから注文できないからよろしい方はお呼びください。こちらから食べ物のメニューです。パントリカートではさっきの店のおすすめです。生とか写真もありますし、こちらからドリンクのメニューです。メガサイズ、1リットルのサイズこちらです。こちらのサイズハイブルド、中杯209円からです。ビールこちらとソフトドリンクこちらです。今から QR コード持ってきますね。酔いたいな。頼めない口で。味噌汁。ああ、いやいやいや。買う？yesterday 昨日は食べました。セット。Sama. Cina. Itu ayam goreng. Sama ayam goreng. これはサーモンスライス。Okay。たこ焼き。フライド。Saya terkejut melihat bahwa ini adalah daging sapi. Coba? Tidak mau. Itu tidak boleh. Oh, tak tahu, saya tak mau. Tidak mau. Yoshimi suka ya? Suka. Boleh kita coba kalau mau. Mau? Coba? Di Indonesia juga ada beberapa provinsi yang makan daging sapi, tapi saya tidak pernah makan. Saya merasa itu agak sedikit tidak lazim. Jadi, tapi karena Yasimi suka, saya cobalah ya, nggak masalah ya. Kita coba dulu bagaimana rasanya. Nah, ini panas sekali, jadi baju saya panas, baju saya basah. Saya keringkan di sini. Not like music. Oke, makanannya telah siap. Mari kita coba bersama-sama. Ini ada daging salmon dan daging sapi dan juga ada tuna atau saba ya. Bukan. Saba itu apa ya? Tidak bisa ya? Makarel ya. Ini Jahe. Ini saya sabar dulu. Sabar. Oke. Ada. Bisa? Oke. Wait. Saya. Ini saya lihat Yoshimi mencampur dengan miso atau sausnya dengan jahe dan bawang putih dan sedikit daun bawang, dan dia bilang sudah bisa dimakan. Baiklah, saya coba dulu ya. Yos. Oke. Coba. Itadakimasu. どうぞ召し上がれ。Nah, ini saya terkejut ya, karena memang rasanya luar biasa enak sebenarnya ya. Enak ya? Menurutku ini kayak rasa daging sapi yang sangat lembut dan perpaduan bumbunya pas. Lebih enak kan? Ya, lebih enak. Okay. This is the name of the restaurant. Ame. Yoko. What is that? Semangka itu. Itu semangka. Iya. Kok bentuknya kayak gini? Sugoi ne. Buah tadi mana? Ada saya. Oke. Cina ya? Okay, nama seseorang ya?
Itu Yuba. 이거 3만 원. 내가 너무 봐요 이거야. 마간다 마간다 한개도 없잖아. Okay. Oh, yeah. This is Hankoku no tabemono. Cina. Yeah. Chugoku no tabemono. Iya. 우리 미안해 정말 이빨대 보는 거 참. $500 ya? 50.000. 50.000 yen. Ya, bukan 50.000 rupiah. Sama ya. Dulu Cina tidak ada, sekarang banyak Cina. Oh, okay. Saba desu ka? Unagi. Lagi? Oh, oke. Belut ya? Belut. Itu enak. Watashi no sensei no namae wa Matsumoto. So, itu jadi saya teringat. Itu apa? Biru? Itu tatsinomi dan sushi. Makan bisa. Oh. Oke. Dulu orang Jepang. Aha. Dulu. Aha. Itu stand up makan. Oke. Sangat banyak makan gitu. Ya, itu toko masuk stand up makan. Bosi. Itu nori. Nori. Dulu. Aha. Ini. Aha. Banyak stand up sushi. Ya, saya dulu anak kecil. Doi. Oh, takoyaki. Sini sangat lucu karena si Yoshimi itu pakai bahasa Indonesia sama si penjual yang orang Amerika. Aku bingung dia ini pakai bahasa Indonesia terus ya. Di sini harus pintar nawar ya, benar-benar harus pintar nawar. Kalau nggak kalian dapat harga yang mahal.
Shinkansen deh. Shinkansen deh. Setelah cukup di Ameoko, kita lanjutkan mau ke Akihabara. Kita lanjut ke stasiun untuk menuju Akihabara. Berenang ya? Nah, kita lihat ada kegiatan anak-anak di sini di stasiun ini. Mungkin mereka ada perpisahannya di sini ya. Tidak tahu. Tidak ada punya. Tidak bisa lihat. Nanti asal kita banyak anak. Oh, ada. Bisa lihat. Akhirnya kita sampai di Akihabara dan tepat di pintu keluar itu ada seorang perempuan yang memberikan iklan untuk donasi darah. Bagi siapa yang mau berdonasi darah silakan hubungi perempuan ini ya. Terima kasih. Akihabara merupakan pusat perbelanjaan barang elektronik atau suku cadang elektronik dan juga tempat untuk pecinta anime, manga atau ya surganya otaku ya. Disinilah tempatnya. Tapi mohon maaf saya bukan penggemar yang itu, jadi ya kita lihat aja dulu apa yang ada di dalam ya. Jadi kita jalan sekitar 5 menitan deh dari stasiun Akihabara. Hubung karena hari ini adalah hari Minggu, jadi ini jalanan ditutup untuk kendaraan umum seperti mobil, kereta. Jadi hanya bisa sepeda aja ya. Sepeda saja boleh kan? Boleh. Ya, itu tidak ada masuk motor dan mobil. Itu namanya Hokusha Tengo. Hokusha Tengo. Itu jalan kaki, olah itu tengok apa itu atas ya, naik. Bisa jalan kaki. Itu tutup. Iya. Sudah jaga-jaga. Jadi kalau ada mobil sini tangkap ya. Kalau ada mobil masuk tangkap. Aduh, itu sepatu tidak bisa ya, tidak pakai. Bagaimana saya sekarang di Akihabara. Sekarang Akihabara. Aku tahu, bohong ya, tidak bisa. Itu semuanya dengar ya. Itu nanti semua ada. Ya, dulu ya. Aku tahu. Bisa masuk. Mungkin bisa masuk.
Di dalam ini termasuk menyenangkan kalau menurutku pribadi. Aku tadi cukup underestimate ya, tapi ternyata di dalam itu banyak sekali engaging games gitu. Kalian bisa terlibat di dalam, kalian bisa ambil foto, dan kalian bisa ikut terlibat dalam project-project mereka saat itu. So it's very very fun. You have to try to come here. Jadi banyak orang yang nunggu di sini ya, memang mungkin worth it ya. Itu apa? Saya tak tahu. Tapi itu orang kantornya itu naik shift, itu atas itu mesin ya, itu pegang-pegang, itu banyak itu laut ada, itu besar ada, itu simpan bisa, itu di sini itu turun. बाकी नाही अशा बाहेर मी पडत राहता मग कचरा मार Nah, ini toko yang menjual bekas kamera-kamera bekas. Kita juga bisa jual di sini. Barteran bisa ya. oke. Saya mau angkut. Angkop? Ya itu. Oke. Sesat ya. Angkop tuh krim bisa. Itu bagi-bagi ya. Ini bisa buka. Bisa buka. Panas ya? Oh, mana? Di sana duduk ya. Terus minum? Tapi dalam makan tidak bisa beranjak di Jepang. Hanya minum saja. Ini pertama kali saya makan angko dan ini masih panas sekali ya. Jadi rasanya benar-benar segar, crunchy gitu. Enak. Wah, bentuknya juga menarik ya. Ini ada krim, ada juga rasa kacang merah. Ini kacang merah ya yang saya pegang. Oke. Setelah makan angko kita mau cari kopi. Nah, kita masuk ke toko kopi yang menjual es krim juga. Nah, yang menarik perhatian saya kalau di toko-toko Jepang itu seperti toko kopi seperti ini, itu tas, HP, apa segala macam diletakkan di meja, tidak apa-apa ya. Kalau di Indonesia kira-kira gimana ya? Selanjutnya kita akan ke Sky Tree. Tapi akan kita lanjutkan di video berikutnya sebab ini terlalu panjang ya. Kalau kalian sudah menonton hingga pada detik ini ya, kalian adalah legend. Berarti kalian sangat suka dengan konten saya. Tapi kalaupun tidak masalah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali di video yang akan mendatang. Mohon like dan subscribe-nya teman-teman. Jangan pelit ya. Tolong.